Kita hidup di dunia yang besar, sibuk, dan penuh sama orang-orang yang unik. Ada yang suka banget keramaian, jadi semangat kalau ketemu banyak orang. Ada juga yang lebih suka menyendiri biar tenang. Perbedaan ini nih yang bikin dunia kita jadi seru. Kalau kita ngerti perbedaan ini, kita jadi lebih gampang nyambung sama orang lain. Coba deh pikirin keluarga, teman-teman, atau rekan kerja kamu. Pasti ada macam-macam sifat orang kan? Ada yang heboh dan suka ngobrol, cepat banget kalau mau cerita ide. Ada juga yang pendiam dan pemikir, lebih banyak dengerin daripada ngomong. Dua-duanya sama-sama penting dan berharga loh. Nah, perbedaan ini sering disebut tipe kepribadian. Dua tipe yang umum itu introvert dan extrovert. Kadang-kadang, orang suka salah paham soal istilah ini. Misalnya, orang introvert nggak selalu pemalu, dan orang extrovert nggak selalu gembira terus. Belajar soal tipe-tipe ini bisa bikin kita nggak bingung lagi. Ini bantu kita menghargai keunikan gaya setiap orang. Mengerti introvert dan extrovert bisa bikin hubungan dan suasana kerja jadi lebih baik. Ini bantu kita jadi orang tua, teman, dan rekan kerja yang lebih baik. Kalau kita paham kenapa orang bertingkah begitu, kita jadi lebih gampang nyambung. Kita bisa dukung mereka dengan cara yang benar-benar ngebantu. Perjalanan buat saling ngerti ini dimulai dari belajar hal-hal dasarnya dulu. Apa sih yang bikin seseorang jadi introvert atau extrovert? Yuk, kita cari tahu lebih lanjut. Dengan ngerti perbedaan ini, obrolan kita jadi makin asik. Ini bantu kita ciptain dunia yang lebih damai dan rukun. Energi itu kunci buat ngertiin introvert dan extrovert. Ini bukan cuma soal pemalu atau suka gaul aja, tapi soal dari mana mereka dapat energi dan apa yang bikin mereka capek. Carl Jung, seorang psikolog terkenal yang pertama kali ngenalin ide ini. Extrovert dapat energi dari dunia luar. Mereka semangat kalau ketemu banyak orang. Mereka suka pesta, diskusi bareng, dan tempat yang ramai. Introvert isi ulang energinya dengan menyendiri. Dapat energi dari kegiatan yang tenang. Keramaian bisa bikin mereka capek, dan mereka butuh waktu sendiri buat pulih. Perbedaan energi ini penting banget buat ngertiin tipe-tipe ini. Ini bukan soal jago ngomong atau enggak. Orang introvert juga bisa kok pintar ngobrol. Orang extrovert juga bisa menikmati waktu tenang. Tapi kebutuhan energi utama mereka beda. Extrovert bisa merasa kesepian kalau sendirian kelamaan. Introvert bisa merasa kewalahan kalau kebanyakan ketemu orang. Tahu soal ini bantu kita saling menghargai kebutuhan masing-masing. Ini bikin interaksi jadi lebih enak. Ini bantu ciptain suasana di mana dua-duanya bisa nyaman. Ngertiin soal energi ini bikin hubungan kita makin baik. Ini juga bikin dunia jadi lebih bisa nerima perbedaan dan saling dukung. Yuk, kita bahas ciri-ciri umum, mitos, dan faktanya. Extrovert biasanya lebih banyak ngomong, mikirnya sambil diucapin, dan suka kerja bareng. Mereka semangat di situasi baru dan suka jadi bagian dari keramaian. Introvert lebih banyak dengerin, mikir dulu sebelum ngomong, dan lebih suka fokus mendalam. Mereka menghargai hubungan yang dalam dan sering menghindari jadi pusat perhatian. Mitos besar nih, katanya semua introvert itu pemalu. Break time movement. Pemalu itu soal takut dinilai orang, kalau introversi itu soal energi. Mitos lain, extrovert katanya selalu senang atau nggak mendalam. Extrovert juga bisa merasa mendalam dan jadi pemikir yang serius loh. Introvert menghargai hubungan dan bisa bikin ikatan yang kuat. Mereka mungkin nggak suka basa-basi, tapi suka banget obrolan yang mendalam. Extrovert bisa menikmati waktu sendiri, tapi nggak mau terus-terusan. Ngertiin fakta-fakta ini, bantu kita nggak gampang ngecap orang. Ini bantu kita lihat orang apa adanya. Mengenali ciri-ciri dan mitos ini bikin pemahaman kita makin kaya. Ini bantu kita menghargai beragamnya kepribadian. Pengetahuan ini bikin hubungan jadi lebih berarti. Ini mendorong kita buat hargai sumbangan unik setiap orang. Menerima fakta-fakta ini ciptain dunia yang lebih bisa nerima semua orang. Ini bantu kita bangun lingkungan yang lebih kuat dan saling dukung. Yuk, kita rayakan kayaknya kepribadian yang beragam ini. Yuk, kita hargai kelebihan yang dibawa setiap tipe. Ngertiin semua ini bikin interaksi kita makin bagus. Ini bikin dunia kita jadi lebih hidup dan nyambung. Gimana sih cara kita isi ulang energi? Extrovert cari ketemu orang, mereka semangat dari hal-hal di luar diri. Pesta yang seru atau makan bareng bikin mereka segar lagi. Introvert butuh waktu tenang, isi energinya dengan menyendiri.
Baca buku, dengerin musik, atau lihat alam bantu mereka pulih. Bayangin kayak HP, extrovert itu kayak di-charge cepat kalau ketemu orang. Introvert butuh waktu tenang tanpa gangguan buat isi ulang energinya. Ngertiin ini bantu kita atur energi dengan baik. Kenali kebutuhan diri sendiri, itu langkah pertamanya. Ini juga bantu kita ngerti kebutuhan orang lain. Kalau temanmu introvert, kasih dia waktu sendiri habis acara besar. Kalau rekan kerjamu ekstrovert, pahami kalau dia butuh ngobrolin sesuatu. Kesadaran ini bikin hubungan jadi lebih baik. Ini ciptain lingkungan di mana semua orang bisa nyaman. Kepribadian itu kelihatan di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Di pesta, ekstrovert bakal keliling ngobrol dan nikmatin keramaian. Introvert mungkin ngobrol mendalam sama 1-2 orang, atau cuma ngamatin dengan tenang. Dua-duanya bisa nikmatin pesta dengan cara mereka sendiri. Di tempat kerja, ekstrovert jago pas rapat bareng atau kerjaan yang banyak interaksi. Introvert unggul di tugas yang butuh fokus dan kasih masukan yang dipikirin matang-matang. Dua-duanya bawa keahlian penting buat tim. Masyarakat kita butuh introvert dan ekstrovert. Ekstrovert kasih inspirasi dan semangat, bikin proyek jalan terus. Introvert itu pemikir mendalam dan inovator, bawa ketenangan dan perenungan. Dua tipe ini penting buat masyarakat yang sehat. Mereka kasih keseimbangan dan bikin lingkungan kita makin kaya. Mengenali sumbangan mereka ini, bikin kita jadi lebih menghargai. Ini mendorong kita buat hargai berbagai macam kelebihan. Yuk kita rayakan peran unik setiap kepribadian. Yuk kita ciptain tempat di mana semua orang bisa berkembang. Ngertiin semua ini bikin interaksi kita makin bagus. Ini bikin dunia kita jadi lebih hidup dan nyambung. Menerima perbedaan ini bikin masyarakat kita makin kaya. Ini bantu kita bangun dunia yang lebih bisa nerima dan saling dukung. Nggak semua orang itu murni introvert atau extrovert loh. Banyak orang itu ambivert, punya sifat seimbang dari keduanya. Mereka suka ketemu orang, tapi juga menghargai waktu sendiri. Ambivert itu orangnya fleksibel dan gampang menyesuaikan diri. Mereka bisa ganti-ganti mode antara ramai dan tenang dengan gampang. Ini bikin mereka jadi komunikator dan anggota tim yang oke. Mereka jadi jembatan antara introvert dan extrovert. Gimana caranya tahu kamu ambivert atau bukan? Kalau kamu suka pesta besar tapi juga suka malam yang tenang, bisa jadi kamu ambivert. Ambivert punya peran penting buat nyambungin berbagai kepribadian. Mereka bawa keseimbangan ke dalam kelompok dan bikin orang saling ngerti. Mengenali ambivert bantu kita lihat kepribadian itu kayak spektrum, gak cuma hitam putih. Ini bikin pandangan kita soal orang dan sumbangan unik mereka jadi makin kaya. Yuk, kita hargai kemampuan ambivert yang serba bisa ini. Yuk, kita hargai kemampuan mereka buat nyambungin orang dan beradaptasi. Ngertiin semua ini bikin interaksi kita makin bagus. Ini bikin dunia kita jadi lebih hidup dan nyambung. Menerima spektrum ini bikin masyarakat kita makin kaya. Menerima perbedaan kita bikin dunia jadi makin kaya. Ngertiin tipe kepribadian, bantu kita ngobrol lebih enak. Ini bantu kita nyambung lebih dalam dan bangun hubungan yang lebih kuat. Dunia kita butuh keberanian ekstrovert, perenungan introvert, dan keseimbangan ambivert. Setiap tipe bawa sesuatu yang istimewa. Bayangin deh, taman dengan banyak bunga beda-beda. Pasti lebih berwarna dan menarik kan? Dunia manusia juga gitu. Beragamnya kepribadian bikin hidup makin berwarna. Tahu tipe kepribadian sendiri itu bikin kita lebih berdaya. Ini bantu kamu ambil keputusan yang baik buat dirimu. Sadar diri itu kunci buat hidup yang lebih memuaskan. Yuk, kita rayakan perbedaan ini. Yuk, kita ciptain tempat di mana semua kepribadian bisa berkembang. Saling ngerti dan nerima, bikin dunia jadi lebih baik hati. Dunia di mana semua orang merasa dilihat dan dihargai. Perjalanan buat saling ngerti ini nggak ada habisnya. Ini bikin dunia kita jadi tempat yang lebih baik buat semua orang. Menerima perbedaan ini bikin hidup kita makin kaya.